Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa yang gak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah ya, dalam kalian semua sehat walafiat. Alhamdulillah kita hari ini bisa belajar bersama. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, kita sepakati dulu ya aturannya. Kalian ikutin belajar ini dengan baik ya. Ketika ibu menjelaskan, kalian tolong harus mendengarkan, menyimaknya dengan baik. Kemudian nanti ketika tanya jawab, kalian aktif menjawab, dan kalian sebelumnya harus angkat tangan. Kalau mau bertanya, kalau mau menjawab, angkat tangan dulu terlebih dahulu ya. Kemudian nanti ada diskusi kelompok. Nah, kalian bersama-sama mengerjakan lembar kerja siswa, dan kalian nanti harus berdiskusi ya. Berdiskusi, jaga kekompakan, saling menghargai dalam menyampaikan pendapat. Bisa dipahami? Iya, terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Masih ingat kalian lagu 7 kebiasaan anak hebat? Masih ingat? Ayo kita nyanyi dulu ya sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun. Coba ibu ingin tahu ya, apakah kalian sudah melakukan 7 kebiasaan anak hebat? Sudah, luar biasa ya. Apa yang pertama? Bangun tidur pagi. Kamu bangun tidur pagi? Iya. Kalau tidak bangun tidur pagi bagaimana akibatnya? Kebablasan, sekolah akan kesiangan. Yang terakhir yaitu tidur cepat, beristirahat. Kamu tidurnya cepat apa malam-malam tidurnya? Cepat. Nah bagus ya, supaya kamu bisa bangun pagi dan bisa sekolah tepat waktu. Nah anak-anak ya, kebiasaan yang kalian lakukan itu bangun tidur pagi, kemudian tidur cepat, itu merupakan aturan-aturan ya, apalagi sekarang itu sudah diatur, dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Untuk apa? Untuk dilaksanakan oleh anak-anak Indonesia supaya menjadi anak-anak yang hebat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar norma ya, akan belajar norma. Kalian tahu apa norma itu? Ada yang tahu apa norma? Pedoman, aturan, iya, kaidah atau petunjuk ya. Jadi intinya norma itu aturan ya. Nah tadi 7 kebiasaan anak hebat itu termasuk juga norma ya. Nah anak-anak, tujuan hari ini belajarnya yang pertama, kalian harus tahu jenis-jenis norma. Kemudian kalian harus tahu bagaimana penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini amati gambar. Yang pertama yang atas, itu gambar apa? Orang yang sedang membuang sampah sembarangan. Di mana? Di pinggir jalan. Yang melakukannya siapa? Orang di mana? Di lingkungan masyarakat. Pernah kalian melihat ini? Kenyataannya ini kan gambar. Kenyataannya pernah tidak melihat seperti ini? Ada yang pernah ya? Ibu juga sering tinggal alungkan kakali kayak gitu ya. Sering ibu lihat ya, apalagi sedang di mobil, ujuk-ujuk ada keluar sampah. Itu sangat berbahaya ya. Kemudian yang kedua, gambar siapa itu? Anak sekolah.
Nah, ini anak sekolah membuang apa? Sampah. Di mana buangnya? Di mana saja sembarangan ya. Perhatikan. Ini menurut kalian salah apa betul? Apa yang salahnya? Buang sampah sembarangan. Harusnya bagaimana? Buang sampah pada tempatnya. Iya. Nah, kemudian perhatikan sekarang. Ada contoh lagi. Belajarnya serius karena game yang sedang dimainkan membutuhkan konsentrasi. Dah. Nah, dari yang tadi, dari video yang kalian simak, ya, siapa namanya? Hani. Bagaimana menurut kalian sikap Hani itu? Egois. Egoisnya kenapa? Tidak bisa dikasih tahu oleh siapa? Oleh ibunya. Harusnya gimana si Hani itu? Harusnya bagaimana? Ibunya nyuruh apa tadi? Nyuruh mandi. Sedangkan Hani malah ngapain? Malah main HP terus. Kalian seperti itu tidak di rumah? Tidak. Bagus ya. Ada yang seperti ini kayak Hani. Kalau disuruh orang tua, entar ya. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Karena itu tidak baik ya. Itu membuat susah orang tua. Orang tua sudah siap, sudah mau berangkat, dia masih main HP. Harusnya cepat mandi ya. Nah, perlu ditiru tidak Hani itu? Tidak ya. Baiklah anak-anak. Nah, itu orang tua di rumah kita sudah menerapkan aturan-aturan yang harus kita lakukan. Kalian di rumah ada aturannya tidak? Coba aturan apa yang di rumah? Siapa yang mau ini? Tidak boleh main HP saat makan. Apalagi yang di rumah. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Apalagi sekolah ada aturan? Ada. Apa aja aturannya? Menjalankan piket kelas. Apalagi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi yang di sekolah? Banyak coba. Tidak membuli teman. Ayo apalagi? Memperhatikan guru jika sedang menerangkan oleh guru dengan baik. Nah, itu aturan-aturan itu merupakan bagian dari norma ya. Nah, anak-anak, kita akan lebih lanjut memperdalam apa itu norma, apa jenis-jenis norma, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke situ kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, perhatikan slide di depan. Kalian di rumah sudah membaca buku Pancasila belum? Sudah. Tentang norma ya, sudah dibaca. Nah, Ibu akan menjelaskannya. Nah, ini ya. Norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi kemudian norma dapat dijumpai di mana? Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Untuk apa adanya norma itu? Untuk supaya kehidupan lebih teratur, tertib, dan aman. Ya, coba bayangkan kalau tidak ada aturan di kelas ini akan bagaimana? Akan kacau, ribut, ya.
Di rumah kalau tidak ada aturan akan bagaimana? Rumah kan kotor, apalagi? Akan berantakan, akan jelek. Di masyarakat kalau tidak ada aturan bagaimana? Akan kacau, apa? Sampah berserakan, akan tidak aman, ya. Nah itu jadi norma itu penting tidak? Penting supaya kehidupan menjadi teratur, tertib dan aman. Nah itu pentingnya norma bagi kehidupan. Kemudian nah sekarang kita lihat jenis-jenis norma. Ada norma apa aja? Norma agama, norma kesusilaan, norma dan norma hukum. Apa norma agama? Iya. Norma agama itu aturan yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Isinya apa? Isinya ada perintah dan juga ada larangan. Nah, cirinya itu kalau norma agama, kalau kita melanggar akan mendapat apa? Dosa. Kalau menjalankan perintahnya akan mendapat pahala. Nah, kemudian contohnya apa? Coba norma agama contohnya. Menjalankan ibadah sesuai agama. Iya. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut ya oleh kita ya. Apalagi tidak mencuri, menjauhi larangan yang diatur dalam agama. Nah, itu contoh dari mentaati norma agama. Terus yang kedua, norma kesusilaan. Apa norma kesusilaan? Norma yang bersumber dari hati nurani manusia. Kita punya hati? Kalian suka merasakan ada bisikan-bisikan. Saya harus melakukan ini karena saya kasihan, misalkan ada orang yang susah. Saya harus bantu orang itu, saya merasa kasihan. Pernah merasakan seperti itu? Atau kalian gini, kamu sedang ulangan, tetapi kamu nggak bisa. Ada godaan setan tuh, nyontek. Tapi dalam hati kamu, enggak karena nyontek itu perbuatan yang tidak baik. Nah itu bisikan hati nurani, ya. Yang menentukan baik dan buruknya perbuatan dari hati nurani, ya. Nah, contohnya apa yang tadi ya? Kita menolong orang yang kesulitan. Itu contoh dari norma kesusilaan. Kemudian norma kesopanan. Apa norma kesopanan? Adalah norma yang ya, norma yang bersumber dari kebiasaan masyarakat, ya. Nah, itu cirinya ada sikap-sikap yang sopan dan santun. Apa sanksinya kalau tidak melakukan? Itu biasanya dikucilkan oleh orang-orang. Kalau kita tidak bersikap santun, sopan terhadap orang lain, biasanya orang lain itu tidak mau berteman dengan kita. Nah, itu merupakan sanksi, ya, dari norma kesopanan. Contohnya apa? Contohnya, mengucapkan salam kepada siapa? kepada guru. Kepada guru. Itu norma apa? Norma hukum. Apa norma hukum? Apa norma hukum? Ya, norma hukum itu aturan yang dibuat oleh lembaga, ya, baik lembaga masyarakat maupun lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Dan norma hukum itu biasanya tertulis, ya, tertulis. Contoh hukum atau aturan-aturan lalu lintas, aturan-aturan pajak, membayar pajak, ya. Nah, itu biasanya tertulis, diundang-undangkan, dan warga masyarakat harus mematuhi.
Sifatnya itu memaksa kalau norma hukum. Kalau tidak dilakukan akan mendapat apa? Yang tidak melakukan akan mendapat sanksi, bisa berupa denda, berupa hukuman. Terus berupa apa lagi? Itu apa? Dari norma hukum apa contohnya? Mematuhi aturan lalu lintas. Yang ke depan Ibu kasih nilai. Buka itunya, lemnya di belakang buka. Iya, dibuka. Ayo, buka. Tidak menyalahkan jalan orang lain. Ya. Ya, habis. Tambah lagi. Kurang apa? Udah. Aduh, kurang cepat. Kurang cepat yang nggak kebagian. Ya sudah. Ya. Sok tempelin satu lagi. Awas jangan salah nyimpen. Kalau mau dikoreksi boleh kamu pindahkan. Gak bisa. Gak bisa? Ya, gak apa-apa. Nanti aja. Sudah habis? Sudah. Tidak berkata dusta atau bohong karena berdosa termasuk agama? Iya, betul. Kemudian mengucapkan doa sebelum makan, agama bukan? Iya. Terus, tidak mencuri karena dilarang dalam agama, betul tidak? Betul. Mati hari besar keagamaan. Kesusilaan bukan? Bukan. Yang lain? Bukan. Nah ini masuknya ke mana? Ke norma keagamaan, pindahkan. Ya. Terus mengikuti aturan sekolah yang ditetapkan. Norma kesusilaan bukan. Harusnya norma apa? Norma hukum, karena itu aturan sekolah, aturan lembaga yang ditulis. Jadi ini masuk ke mana? Norma hukum, kita pindahkan. Nah, terus banyak banget norma hukum. Terus apalagi tidak berbuat curang saat ulangan, kesusilaan bukan? Betul, ya. Kemudian yang terakhir, tidak menghina atau merendahkan orang lain. Coba siapa ya? Yoda. Tidak menghina, merendahkan orang lain itu kesusilaan bukan? Kesusilaan bukan? Kalau belum bisa menjawab berarti belum paham. Coba rapi. Kesusilaan bukan ini, tidak menghina orang lain. Betul yang lain? Betul. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Keren. Nah, kalian semuanya keren ya. Nah, lanjut ke norma kesopanan. Duduk sopan ketika berada di kelas atau di rumah orang lain. Masuk tidak kesopanan? Masuk. Kemudian mengucapkan salam bertemu orang lain. Kesopanan bukan? Kesopanan. Menghormati guru dan orang tua dengan bahasa yang santun. Betul, kesopanan. Terus antri dengan tertib saat masuk kelas atau membeli sesuatu di warung, kesopanan? Kesopanan. Ya, jangan nyerobot aja. Kalau banyak orang yang mau masuk harus antri, ya, tertib. Terus menolong teman yang sedang berkesulitan, kesopanan bukan? Bukan. Harusnya apa? Kesusilaan, pindahkan. Tah kadieu.
Yang terakhir sekarang. Nih, banyak banget ini yang menempel norma hukum. Melebihi kuota ya. Harusnya 5, tapi ini ada yang salah berarti. Perhatikan. Mengikuti, ini sudah membayar pajak. Norma hukum? Betul. Ibu, anak-anak, kalian sudah bisa menjawab, bisa mencocokkan penerapan norma pada norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Ya, sekarang kita akan membagikan, kalian akan mengerjakan lembar kerja siswa secara berkelompok. Kalian sudah dikelompokkan ya? Sudah berkelompok semuanya. Sekarang kalian mengerjakan LKPD-nya. Ibu bagikan. Ini LKPD-nya. Perhatikan. Kalian kerjakan ya. Di sini ada petunjuknya. Ada petunjuknya. Kalian baca petunjuknya dengan baik. Kalian mengerjakan soal permasalahan kasus-kasus sederhana yang biasa kalian temuin di kehidupan sehari-hari. Kerjakan secara berkelompok. Dikerjakan. Ayo, udah nomor berapa? Ayo. Ayo cepat. Cepat, waktunya berjalan terus. Kasih pendapat kamu bareng-bareng di sini. Ayo tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bacakan. Di kelas 5D, di kelas Kasus 1. Kasus 1 di kelas 5 SD Semplak 1. Setiap pagi guru selalu mengajak berdoa sebelum belajar. Namun ada beberapa siswa yang malah bermain dan tidak ikut berdoa. 1. Norma apa yang dilanggar? Norma hukum. Perhatikan. Norma yang dilanggar untuk kasus 1 katanya norma hukum. Terus 2. Mengapa kegiatan berdoa penting dilakukan? Karena berdoa adalah perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. 3. Apa solusi yang bisa dilakukan agar teman-teman ikut berdoa? Mengajaknya berdoa. Kasus 2. nah, untuk bagaimana, ada yang mau ngasih tanggapan dari kelompok 1 yang tidak sama? Yang tidak sama ininya. Kelompok berapa yang tidak sama dengan kelompok 1? Iya, coba kelompok 2 dulu ya. Nanti kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Dari nomor 1. Norma yang dilanggar kata kelompok 2 untuk kasus 1 adalah norma agama. Terus yang keduanya? Itu aja yang beda. Iya. Untuk kelompok 3 bagaimana tanggapannya? Iya, tanggapan dari kelompok 1. Kamu ngisinya apa? Isinya norma agama. Norma agama. Yang keduanya? Kegiatan berdoa penting dilakukan agar mendapatkan pahala. Iya, terus yang ketiganya bagaimana cara itunya? Menasihatinya agar berdoa bersama. Ada lagi yang beda dengan kelompok 1 tadi, kasus 1? Beda enggak? Baik anak-anak, untuk kasus 1, ya, untuk kasus 1 itu melanggar norma
agama. Tepuk tangan yang sama ya. Nomor berapa? Dua. Ayo baca. Membantu menyeberangkan seorang kakek. Nah itu siapa? Norma apa? Norma apa? Jangan lama, 1 sampai dilempar ya. Lempar. Norma apa? Kesusilaan C. Betul, tepuk tangan. Sama-sama. Betul, tepuk tangan. Ya, betul. 4 mendapat 5 poin, berarti minus 5 ya. Tim 4 minus 5. Jadi yang juara yaitu tim yang besar nilainya tim 2 dan tim 3. Tepuk tangan. Iya. Nah, anak-anak ya. Ya nanti lagi ya. Alhamdulillah kita sudah selesai dalam pembelajaran tentang norma ya. Dan dari pelajaran hari ini, apa yang kalian sulit, yang rasakan sulit dalam melaksanakan norma? Ibu tanya. Kesulitan apa? Norma apa yang kalian rasakan sulit dilakukan? Norma hukum. Norma hukum contohnya apa? Membayar pajak. Itu kamu rasakan dari orang tua kalian mungkin ya? Bayar pajak mahal gitu ya. Terus kalau yang paling mudah? Norma agama paling mudah dilakukan ya. Contohnya berdoa sebelum belajar, sesudah belajar, melaksanakan ibadah. Ya. Nah, jadi anak-anak kita simpulkan pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini kita simpulkan bahwa norma itu aturan ya. Ulangi, norma itu apa? Aturan. Yang menjadi petunjuk. Terus, petunjuk apa? Petunjuk apa? Tingkah laku. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Norma itu penting tidak? Penting. Agar apa? Agar apa? Agar kehidupan teratur, damai, tentram, tertib, aman, adem ayem. Ya, terus dengarkan. Kalian di rumah ada tugas, ya. Di rumah kalian nanti cari kejadian atau peristiwa atau perilaku 2 ya. Perilaku yang melanggar norma dan perilaku yang mentaati norma yang terjadi di rumah dan terjadi di masyarakat. Paham tidak tugasnya? Paham. Ya, besok dikumpulkan ya tugasnya. Besok libur ya, pertemuan yang akan datang dikumpulkan ya hari Senin ya. Nah, anak-anak mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sebelum ditutup kita berdoa dulu ya. Ayo berdoa dulu. Pakai berdoa, pimpin doa sini. Baca Al-Fatihah ya. Bukan pulang menutup pelajaran. Ya. Ya. Duduk siap. Duduk rapi. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Ya. Dari pembelajaran tadi, Ibu ingin menyampaikan beberapa yang harus diperbaiki dari kegiatan tadi.
Yang pertama, kalian itu jangan malu-malu untuk bertanya, untuk maju ke depan, jangan malu-malu. Untuk menyampaikan pendapat, jangan malu-malu. Jangan takut salah. Itu yang harus diperbaiki, ya. Yang harus diperbaiki ke depannya, jangan seperti itu lagi, ya.